Sekarang kita akan menuju ke sesi kedua dari acara webinar Gerakan Nasional Literasi Digital. Kali ini kita akan bertemu dengan Bapak Hari Purwanto, Esos MIKOM, yang merupakan dosen Institut Agama Islam atau IAI dari Syarifuddin, ya, IAI Syarifuddin. Selamat siang, Pak Hari. Siang menjelang sore, Mbak Mia. Ya, oh iya, di sana udah menjelang sore ya, karena Jawa Timur itu lebih cepet ya, kalau nggak salah ya, Pak Hari ya. Oke, Pak Hari, gimana udah siap untuk memberikan pemaparan? Siap, Mbak Mia. Siap, bagi pengalaman. Bagi siap. Langsung kalau gitu Pak Hari, silakan waktunya 20 menit ya Pak. Oke, terima kasih Mbak Mia. Sama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan terkait digital culture. Ini mau tak bagikan. Sip. Nggak bisa Mbak ya, bagikan materinya ini. Bisa dibantu oleh dibantu sama admin aja ya Pak Hari ya. Dibantu sama admin biar enak. Boleh. Yuk kakak admin boleh dibantu Pak Hari untuk sharing materinya, silahkan. Nah ini ya Pak Hari. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Saya memberi judul membangun digital culture di Indonesia. Oke. Kita memang berada di pertarungan dan persaingan culture dunia ya. Kalau dalam kerangka literasi digital Kominfo, digital culture itu adalah kemampuan individu dalam membaca, mengurai, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini, kita sebenarnya memang Kominfo ini sudah memberikan bahwa kita ini memiliki falsafah hidup sebagai bangsa Indonesia dan ada di Pancasila. Jadi bagaimana kita itu harus menggunakan Pancasila sebagai dasar untuk berdaktika atau berkomunikasi di era digital hari ini, yang namanya di dunia internet hari ini. Seperti apa dan bagaimana perkembangannya, ya, sungguh mengagetkan, apalagi setelah pandemi, kita sering berada di depan ponsel, memegang ponsel kemana-mana, nggak bisa kemana-mana karena ada pembatasan PPKM juga, sebagian nggak kemana-mana. Akhirnya kita sering membiasakan, karena budaya itu karena dari kebiasaan, dan kita sering mengecek-ngecek banyak hal. Lanjut untuk materinya. Nah, ini riset pengguna medsos ini yang terbaru. Saya cari adanya di kompas.com. Berapa lama sih orang Indonesia akses internet di medsos gitu, dan ini sering digunakan sebagai dasar untuk melihat perkembangan pengguna medsos ya, yang dilakukan oleh WA sosial dari media asal Inggris. Dan ternyata rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit sehari-hari untuk mengakses media, dan ini cukup lama. Bahkan bisa lebih lah bagi orang-orang yang tidak memiliki kegiatan, apalagi saat pembatasan kemarin. Ini 11 Februari ya, masih masa pandemi. Apalagi setelah orang Indonesia yang sehari-hari hanya menggunakan alat komunikasi menggunakan ponsel. Dan hari ini rata-rata sudah memiliki semua. Dan 3 jam itu ya cukup lama, bisa membuka berbagai macam hal, dan apa saja yang dibuka. Apalagi total populasi Indonesia ini kan makin banyak, 274,9 juta jiwa pengguna. Dan ini sangat aktif, paling aktif itu sekitar 170 juta. Ini data dari WA sosial. Dan aplikasi yang paling sering digunakan ada WhatsApp. Itu adalah aplikasi percakapan sangat populer, sering digunakan oleh banyak orang untuk membuat grup-grup untuk melakukan interaksi. Jadi selain mereka ada di nyata, ada punya grup-grup masing-masing. Bahkan saya sendiri ini memiliki grup apa ya, ada grup organisasi, karena saya selain aktif sebagai dosen, sehari-hari juga selaku pegiat media. Kebetulan saya foundernya namanya www.lumajang1.com di Lumajang, yang memang bertugas untuk menyampaikan informasi. Bahkan saya menggunakan aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, sebagian Twitter. Ini menjadi alat bagi
untuk menyasar dari pembaca. Dan apalagi dalam penggunaan ini sangat tinggi. Karena sekarang orang itu untuk mendapatkan informasi ini perilaku mereka sudah tergantungan. Jadi kita menyediakan Facebook atau WhatsApp, Twitter, Instagram itu yang ini sangat berarti masyarakat sangat terbiasa sudah dengan media sosial itu WhatsApp, Facebook, Instagram. Jarang mereka menyampaikan hal-hal itu langsung mengecek ke sumbernya. Ini budaya ini ya sangat mengkhawatirkan. Dan memang khawatir ya karena budaya hoax itu sangat luar biasa dan pengalaman ini terjadi saat pemilu sama pilpres kemarin dan masyarakat itu nggak tahu oh ini informasi dan mereka menganggap berita itu sama informasi juga tapi kan ada pakem atau wajib agar itu menjadi fakta empiris ada 5W1 untuk kita. Kemudian waktu yang dihabiskan pengguna WhatsApp di Indonesia yaitu sekitar 30 jam per bulan. Ini lama juga buka. Aku yakin sering buka lah. Kadang-kadang banyak orang namanya stalking di status WA-nya temannya. Dan ini juga bahaya bagi kalangan mahasiswa. Bahkan saya mensurvei kemarin itu melihat beruntungnya mahasiswa saya di Aisyah temannya itu nggak begitu banyak. Tapi ya rawan terpapar juga saat mereka mendapat share-sharean informasi yang juga tidak bertanggung jawab. Kemudian Facebook 17 jam per bulan. Ini Facebook ini rata-rata ya digunakan orang pedesaan sangat mudah gitu ya digunakan. Kemudian Instagram ini rata-rata orang anak muda dan ini 17 jam per bulan. Tentunya kalau apalagi saat pandemi kemarin ini juga anak-anak sekolah sering mengupdate lewat Instagram. Ini banyak disukai anak-anak muda gitu Instagram. Kalau Facebook nggak suka, tapi Facebook itu juga rawan juga. Sekitar 17 jam. TikTok ini mulai menggeser sama penggunaan medsos lainnya itu ada 13,8 jam per bulan di Indonesia. Sedangkan Twitter 8,1 jam per bulan. Sedangkan di Lumajang orang masih jarang menggunakan Twitter. Tapi meskipun Twitter tetap jadi rujukan apa yang lagi trending hari ini. Ya, itu mereka mantaunya situ. Mantaunya lewat Twitter rata-rata. Tapi tidak aktif yang menggunakan Twitter orang Lumajang. Enggak begitu aktif. Tapi mungkin kota-kota besar yang aktif. Kemudian dari sekian banyaknya layanan video, memang YouTube paling tinggi. YouTube paling tinggi hari ini. Teratas lah menjadi sumber orang untuk mendapatkan informasi, hiburan, dan yang lain-lain. Atau membuat konten, si YouTube. Itulah. Itu masih tinggi. Dan di Indonesia ternyata ada 25,9 jam per bulan. Jadi mereka, kalau ada mungkin kan selama pandemi aku makin meningkat. Dugaan saya itu. Karena mereka nggak mau kemana-mana, terbatas. Mau ke kota sudah ada pembatasan. Anggarannya tinggi, itu risetnya. Oke, lanjut Mbak. Itu riset pengguna medsos juga. Nah ini budaya cyber ini saya mengutip dari bukunya Pak Nasrullah. Jadi budaya cyber ini saya hampir sama ya, budaya cyber sama budaya kita hampir sama. Budaya cyber adalah praktik sosial maupun nilai-nilai komunikasi dan interaksi antar pengguna yang muncul di ruang cyber dari hubungan manusia dan teknologi maupun antar manusia dengan perantara teknologi. Nah, memang dunia digital ini memang ada di dunia luas ya, tapi salah satu menyampaikan bagaimana budaya siber ini kan hubungan personal yang memang melewati sebuah medium namanya internet dan menggunakan medium aplikasi seperti media sosial atau aplikasi-aplikasi yang lain. Dan ini mereka bertukar informasi dan saling mempengaruhi. Dan itu sangat cepat. Bagaimana banyak kita tahu army BTS itu sangat luar biasa mempengaruhi perilaku anak-anak kita. Sedangkan budaya kita belum bisa mempengaruhi orang luar. Tapi kita karena itu ya, karena mungkin ada sisi ekonominya. Nah, sisi ekonominya itu hanya BTS mudah. Mungkin budaya kita belum bisa menjadi buat ekonomi. Mungkin kata Mas Resto tadi, kita bagaimana menjadikan konten itu menjadi pekerjaan kita ke depan melalui berbagai
kecakapan keahlian digital yang lain agar menjadi pendapatan anak Indonesia, bukan meniru dari luar gaya-gayanya. Kemudian budaya itu kok bisa muncul? Ya, karena budaya itu diproduksi, kemudian distribusikan, dikonsumsi melalui jaringan internet dan jaringan yang terbentuk di antara pengguna. Nah, budaya kita Indonesia ini masih belum menjadi sebuah nilai ekonomi untuk distribusi besar-besaran. Konten-kontennya akhirnya ya, meskipun kita pengguna YouTube sangat tinggi dan ini belum bisa mempengaruhi budaya luar. Saya melihat juga mengkaji bagaimana Umi TV-nya si Vicky itu belum bisa menjadi gerakan merubah di luar ya. Tapi mereka kaget bahwa Vicky bisa memiliki 5 bahasa. Cuma untuk budaya kita belum menjadi gerakan yang ekonomi dan bisa mempengaruhi di dunia cyber, dunia digital. Gitu. Jangan-jangan saya pikir kadang-kadang agak kayaknya Indonesia ini dijadikan pasar ekonomi global kan gitu. Ini juga akan mengancam budaya kita. Bahkan kalau melihat Pak Jokowi mengajak kita membuat konten-konten kelokalan ke Indonesia, budaya-budaya Indonesia untuk memenuhi hal-hal positif tentang bangsa ini. Dan budaya siber ini harus benar-benar kita harus membuat konten yang menarik sesuai dengan tadi dasar falsafah bangsa Indonesia pakai Pancasila, tapi tetap menghormati kebinekaan. Tapi budaya siber ini harus menjadi kebiasaan kita dan ini mungkin nanti bisa dijawab oleh Bapak Dinas Pendidikan Jawa Timur. Seperti apa? Mungkin pendidikan Pancasila untuk memasukkan di pendidikan mantau lokal untuk tentang kepekaan internet pakai budaya Pancasila gitu. Karena banyak itu berdampaknya sangat luar biasa. Budaya siber itu anak-anak bermain game, kemudian top up, ternyata uang sakunya atau bahkan bisa melakukan kriminalitas, kenakalan tapi mencuri duit orangnya untuk top up. Dan itu banyak mencengangkan anak-anak kecil mentap up di Indomaret, di jasa pengisian pulsa, dan nilainya sangat fantastis, bukan hanya 10.000, 20.000, ada yang 100 sampai 500.000 kaget hanya untuk. Nah, itu kan budayanya sudah berubah, terpengaruh dari penggunaan sebuah aplikasi game yang tadi ternyata itu adalah sebuah bagaimana interaksi antar pengguna anak-anak hingga menjadi sebuah kenakalan yang mengarah ke kriminalitas, mencuri, dan itu sangat perlu kita hati-hati. Lanjut, Mbak. Nah, bagaimana perspektif budaya siber? Media sosial merupakan ruang di mana budaya yang terjadi dan diproduksi, didistribusi, dan dikonsumsi. Nah, mereka bertemunya adalah media sosial. Media sosial itu ajang bagaimana interaksi berbagai latar belakang masyarakat Indonesia dalam menyampaikan sebuah informasi. Entah informasi itu benar atau tidak. Curhat aja mereka pakai media sosial. Entah di WhatsApp-nya, Facebook-nya, Instagram-nya, apalagi story ya. Hari ini story sangat tinggi. Apalagi reel itu tinggi, terus beta short video itu kan sangat tinggi dan itu menjadi salah satu budaya baru lagi di dunia digital. Bagaimana video-video pendek itu lebih menggait follower. Orang-orang menariknya kan follower, bangga lah kalau banyak followernya gitu. Dan ini harus perlu dicermati kita bersama apakah itu sesuai dengan keindonesiaan, sesuai dengan Pancasila. Apalagi kita seorang agama, apakah sesuai dengan nilai-nilai keagamaan kita. Ya, tetap ya sama diproduksi, distribusi, dan dikonsumsi. Aku yakin kalau itu hari ini mungkin artis sudah nggak jadi public figure ya. Sekarang sudah banyak para konten kreator yang jadi public figure baru. Dan tiap orang beda-beda. Kalau dulu kan mediumnya televisi. Mereka fan satu artis ini, wah semuanya akan fan kepada artis ini, mengidolakan. Tapi sekarang udah mereka berbeda-beda idolanya. Bahkan kalau kita ngobrol antar satu kampung, warga satu dusun itu
Itu mereka fun-nya beda-beda. Dan mereka selain itu membuat komunitas masing-masing, komunitas kecil-kecil, pertemanan kecil-kecil. Kalau dulu kan ibu-ibu banyak yang rasan-rasan tentang film apa, film sinetron lama itu sinetron Sanjung ya. Sekarang sudah macam-macam mereka membicarakan tentang informasi, ya ada yang sinetron-sinetron lama, atau kadang ibu saya, bahkan ibu saya itu masih suka ke film-film lama yang saya sepuh gitu, Tutur Nular, Arya Kamandanu, itu suka. Kemudian media sosial ini ibarat sekumpulan masyarakat, anggota maupun lokasi yang menjadi medium dalam berkembangnya kebudayaan cyber beserta aspek-aspek sosial lainnya, layaknya yang terjadi di dunia nyata. Ya, memang hampir mirip di media sosial itu, bahkan ada yang ngomong bahwa media sosial itu adalah jendela dari karakteristik dari orangnya itu. Jadi itu jendelanya, bagian kecilnya. Jadi kalau orangnya itu suka mengumpat, ya nggak jauh dari itu. Kalau orangnya sering memposting hal-hal yang kekerasan, ya nggak jauh-jauh itu. Tapi kalau dia bijak, pasti orangnya bijak. Masih tapi jendelanya saja. Kalau ibarat rumah masih jendelanya saja, tapi belum tentu benar. Karena kalau kita belajar sosiologi itu, bahwa dibangun dari sebuah interaksi yang namanya proses interaksi manusia, kemudian menjadi intersosial, menjadi sebuah komunal, kebiasaan-kebiasaan itu, dan itu dibentuk. Dan kalau kita sebagai orang Indonesia harus bisa membentuk karakter orang Indonesia. Mungkin cara menyapanya juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pakai bahasa-bahasa kita, yang Jawa pakai Jawa, yang Madura pakai Madura. Tapi karena kita ada di balut ke Indonesia, ya paling utama pakai bahasa Indonesia. Hindari kata-kata umpatan, kata-kata jelek pada teman. Nah, itu yang perlu, perilaku-perilaku itu perlu. Bahkan kami di kampus saya kan harus ada nilai keadaban bagi santri-santri yang berbasis pesantren, unggah-ungguh. Kita nggak bisa melihat bagaimana konten-konten yang terkenal sekali di YouTube itu, bagaimana ada pasangan yang memanggil suaminya dengan kata-kata yang jorok, tapi itu viral juga, gitu lah. Penontonnya juga banyak. Ini kan juga mengkhawatirkan. Nah, nanti langkah-langkahnya seperti apa? Mungkin bisa di slide selanjutnya. Monggo, Mbak, slide selanjutnya. Selanjutnya, nah ini pengaruh budaya asing. Nah, budaya asing yang masuk Indonesia membawa dampak yang sebesar dalam kehidupan generasi muda saat ini. Ya, memang internet ini ya budaya asing, dan itu dari Amerika berkembang ke Indonesia, dan kita belum siap mungkin gitu. Dan bagi orang Amerika mungkin sebagai ajang berkomunikasi, tapi kan bisa salah guna kalau sebuah negara itu belum siap. Mungkin Indonesia belum. Kemudian banyak tindak kejahatan, ya tahu lagi, penipuan-penipuan juga akan makin banyak juga. Bagaimana? Karena ternyata media sosial atau digital itu juga belum tentu bisa aman ya. Bahkan setiap hari saya itu dapat SMS yang menawarkan hadiah-hadiah yang enggak jelas juga, menawarkan penghargaan atau apa. Itu tiap hari pasti ada di SMS saya. Jadi nggak aman. Nah, ponsel ini nggak aman. Kalau kita nggak tahu dapat pendidikan secara dini, mulai sejak SD, mungkin bisa masukkan kurikulum. Itu bisa berbahaya, makanya bisa terjadi kejahatan. Bahkan ada yang jual akun. Anak-anak sekarang itu main Free Fire, main Mobile Legends, akunnya dijual tanpa mereka berbahayanya menggunakan akun-akunnya mereka atas identitas mereka. Akunnya disebut kejahatan. Nah, makanya tindakan kriminal narkoba juga kita sudah disuguhi bagaimana transaksinya lewat online. Karena budaya kita sudah budayanya budaya dari luar ya. Transaksinya sudah merubah juga dari tatap muka sudah ke digital. Sudah pesannya pakai marketplace yang sudah ada atau startup yang sudah ada. Kemudian budaya-budaya di era yang maju kayak kita masih ada tawuran. Kemudian ini perkosaan juga kemarin, mengerikan juga, pergaulan bebas juga, karena mudah jangan diumbar jadi konten-konten tertentu itu juga. Ini kan belum tentu itu
hal nyata yang ada di luar negeri, belum tentu situ. Kalau mereka mau browsing, tadi mau cek recek, mau mengecek, nggak seperti itu. Yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, itu nggak seperti itu. Karena yang ditentukan adalah mereka budaya pakilkan di media umum mereka. Akhirnya media sosial menjadi sarana dan dapat informasi kita. Ini yang bisa merusak budaya kita Indonesia tadi. Makanya kerangka berpikir dari Kominfo itu benar. Kita harus menggunakan Pancasila dan kebinekaan kita sebagai dasar untuk berdigital budaya kita. Dan ini bisa lewat mana? Pendidikan, jalurnya untuk bagaimana menggunakan penyampaian itu. Apalagi gagap juga saat anak-anak kita saat pandemi harus luring. Awalnya sekarang udah banyak ya yang di desa-desa udah beli HP di Lumajang khususnya. Karena gara-gara sekolah daring, mereka hanya membeli ponsel orang tuanya. Kayak gitu-gitu. Dan itu akan membuat dulu kan enggak boleh, jangan main HP, dapat. Mereka tahu, tapi setelah pandemi ini banyak orang tua membelikan anaknya ponsel dan untuk kontrolnya sulit. Karena dibangun. Hari, mohon maaf, mau reminder, waktunya sudah habis, boleh dipercepat? Iya, lanjut Mbak, ya. Lanjut. Kemudian ini, nah, makanya tadi saya sampaikan, Pancasila sebagai falsafah hidup. Satu, menumbuhkan semangat nasional yang tangguh, misalnya mencintai produk dalam negeri. Nah, mencintai produk dalam negeri itu bukan hanya produk makanannya, tapi budayanya juga. Kita gunakan budaya-budaya, kita harus bangga bagi budaya itu. Kemudian menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang sebaik-baiknya. Teman-teman kan kita hari ini bagaimana agama begitu, konten agama bisa membuat pecahan ya. Bahwa di sila pertama itu kan kita harus mengembangkan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu di butir ke-6 di sila pertama. Kemudian di sila kedua itu kita mengembangkan sikap saling rasa dan tepat selera. Itu salah satu butir-butir yang ada di sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian yang ketiga, persatuan. Jadi mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kita menggunakan digital, medium digital ini paling utama untuk menjaga persatuan. Jangan sampai saling mencaci-maki antar anak bangsa ini harus dijaga. Apalagi menggunakan medium-medium agama. Karena tadi di sila pertama itu di butirnya kita harus saling menghormati dan memberikan kebebasan pada agama yang lain. Kemudian menanamkan nilai agama. Ya, agama itu salah satu memang lahirnya agama itu untuk memperbaiki akhlak. Di Islam seperti itu, akhlak. Kan di pesantren itu ada kitab Ihya Ulumuddin, ada Ba'al Ta'amalim, bagaimana menghormati orang lebih tua, seperti itu, menghormati guru, seperti itu. Itu penting agama itu. Yang keempat, mewujudkan supremasi hukum. Lah, ini negara harus hadir untuk menerapkan hukum. Oh, ini bahaya, rawan. Mungkin bukan bukan dengan ranah langsung ditindak, tapi ditegur. Kalau itu warganya desa A, berarti Pak Kadesnya dengan ini menegur mereka menggunakan apa? Ditegur aja. Tidak boleh jangan tiba-tiba jadi kriminal gitu loh. Karena tidak tahuan, mereka belum dapat pendidikan itu. Bahkan pengalaman saya di Lumajang itu baru perkembang teknologi smartphone, HP, Android itu 2015-16 baru booming. Bahkan sebelumnya mereka belum siap dengan dampak dari menggunakan teknologi itu. Nah, kalau kecuali yang memecah belah agama, mengadu domba, boleh dihukum dengan sesuai aturan yang berlaku. Karena negara ini wajib melindungi masyarakatnya dari benturan masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi. Nah, ini hati-hati juga. Kadang-kadang ini harus hati-hati ideologi kita. Bagaimana kasus di peristiwa di Afghanistan Taliban itu, ini perlu hati-hati diberikan penjelasan. Ekonomi juga pengaruh penipuan. Hari ini banyak orang-orang yang bermain Bitcoin, pakai apa itu ya? Kayak saham itu banyak yang di Lumajang malah banyak yang terjerat utang, apalagi pinjol, mereka nggak tahu. Tiba-tiba saya berapa kali mahasiswa saya bilang pinjol, saya dapat kiriman, tolong Pak ini beritahu temannya Anda, aduh kaget juga.
Ya, saya harus mengerti, jangan kan. Gitu ini kan perlu apa ya? Perlu edukasi juga, bahaya juga. Kemudian sosial budaya bangsa kita pilih yang baik, jangan dirusak atau dijaga bareng. Mungkin itu yang bisa sampaikan bahwa Pancasila itu sebagai kita melakukan budaya digital kita, dan ini perlu kerja keras bersama. Saya juga sebagai pengajar bertanggung jawab untuk bagaimana membudayakan Pancasila ini sebagai falsafah hidup dalam berlaku di dunia digital atau di internet, penggunaan media sosial juga. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Mia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang banget waktunya cuma 20 menit ya Pak Hari ya sebenarnya. Ya. Tadi nggak disampaikan 20 menit, jadi kadung enak. Oh iya. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Soalnya kalau lama sebenarnya bisa ya kita bedah juga ini ya tentang budaya cyber ini ya Pak. Karena betul. Banyak sekali yang harus dibahas sebenarnya kalau kita ngelihat dari ke belakang ini banyak juga kejadian-kejadian yang kurang enak di dunia digital ya Pak Hari ya. Gitu. Baik Pak Hari, iya sama-sama, nanti kita ketemu lagi di sesi tanya jawab ya Pak Hari. Oke, siap Mbak. Oke, baik kalau begitu ya. Kalau ada yang mau bertanya sama Pak Hari tentang budaya digital, boleh silakan manfaatkan kolom chat yang ada di bawah dengan format nama, kemudian pertanyaannya untuk siapa harus disebutin ya, narasumbernya siapa ya, kemudian media ponsel atau media seperti Zoom hari ini untuk bisa digunakan seefektif mungkin, etika. Bahkan ini kan mediumnya ini adalah medium untuk untuk tatap muka sebenarnya. Etikanya ya menurut saya boleh berhenti sejenak, dimatikan layarnya, tapi etikanya adalah mendengarkan tatap muka. Dan itu belum dibuka. Itu etika kita. Ini kan mediumnya memang digital ya, itu harus digunakan semestinya. Mungkin layarnya dinyalakan. Ini sering saya disampaikan kepada mahasiswa saya, ini hanya berubah ruangnya saja, gitulah. Itu boleh dimatikan, dinyalakan kameranya. Tadi saya seperti itu untuk memberikan contoh pada mahasiswa saya. Kebetulan banyak yang ikut hari ini dan nanti akan meresum kegiatan ini. Bahkan alhamdulillah udah banyak dapat ilmu dari Mbak Nurul, karena banyak mahasiswa saya juga online, Mbak. Kemudian Mas Michael, teman-teman dapat informasi bagaimana menggunakan media digital itu semaksimal mungkin. Benar, salah satu di kampus itu memang pakai jurnal, ya salah satunya pakai jurnal Cendekia, Google Cendekia itu, dan itu digunakan. Yang pertama adalah sosialisasi pada orang tuanya, bahwa ini untuknya seperti ini, dan ada batasan waktunya. Jangan disuruh pegang tiap hari terus, nanti main game. Dan ini memang harus kerjanya Pak Samsul ini juga, ini perlu. Dan mungkin bisa nanti kerjasama bareng lagi Pak Samsul dengan kami, kampus dari Sarifudin, itu contoh-contoh. Dan ini bagus juga, nanti Mbak Andi jadi materi ini, Mas Risto ternyata punya skill ini, kecakapannya, ini kan menarik. Ini menjalin silaturahim, kalau nanti buat grup WhatsApp lah, agar kita bisa menjadi pusat edukasi, ini bagian pertemuan. Dan saya melihat gini, aku mahasiswa saya bilang, setiap kalian ikut pertemuan seperti adalah ini jangan dianggap pertemuan biasa, ini adalah pertemuan luar biasa. Jika Anda ini menganggap teman luar biasa, Anda akan menjadi orang luar biasa. Nah gitu kan. Nah itu nanti itu disampaikan juga. Jadi salah satunya adalah peran orang tua itu sangat penting untuk dini. Kemudian pentingnya juga orang tua, kan dulu orang tua hari ini mungkin pernah ikut P34 penataran dan tahu Pancasila itu. Bagaimana Pancasila bukan ketuhanan yang saja, tapi ada butir-butirnya juga. Nah itu perlu dipahami pelan-pelan untuk agar menjadikan budaya menggunakan digital itu sangat cakap nanti di bidangnya. Nanti juga beritahu juga bahwa ternyata di bidang pekerjaan HP itu sangat sangat banyak hal gitu kan. Gitu Mbak. Itu yang perlu diantisipasi, karena kalau nggak diawasi, HP biasanya untuk sekolah online, tiba-tiba buat game, tiba-tiba pingin sama punya teman di top up lah. Ini bahaya juga. Ini perlu pembinaan. Dan mungkin saya, Mak Sandi ini orang-orang yang dulu mungkin pegang HP mungkin dimarahi waktu itu. Mungkin seperti itu. Apa main-main apa? Mungkin itu main game dulu ya. Yang dimarahi, dicubit. Nah, tapi kalau era sudah anak kita yang lahir tahun 2000-an, mahasiswa saya hari ini yang ikut ini 2000 2001, tiba-tiba dia remajanya sudah pegang ponsel. Nah, ini alamat juga. Ini perlu sosialisasi. Pentingnya pengamalan Pancasila dalam berbudaya menggunakan ponsel. Ada batasan waktunya. Itu yang saya pinginnya
minta nanti saya juga akan bersosialisasi juga karena ada pengabdian masyarakat, ada batasan waktunya. Iya, yang paling penting Nggak murah juga main HP, ada biayanya berapa rupiah kan? Gitu ya, terima kasih. Iya. Ya, mungkin itu saja, perlu sosialisasi bareng-bareng, bagi wali murid rapat, inilah jamnya, ini jamnya gitu. Iya. Itu penting. Terima Baik. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari buat jawabannya, dan kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya. Jadi tadi pada intinya adalah batasan waktu ya, jangan di lost doll aja gitu ya kalau anak-anak mau pakai handphone ya. Oke, ayo Kak Mei, kita ke pertanyaan selanjutnya, silakan ya. Kemudian tadi kita berbicara tentang budaya cyber adalah praktik-praktik sosial ya, maupun nilai-nilai dari komunikasi dan interaksi antar pengguna yang muncul di ruang cyber. Budaya diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi melalui jaringan internet. Untuk itu, jadikan Pancasila sebagai falsafah hidup ya. Tadi kita berbicara tentang digital etik. Ini adalah kemampuan individu dalam mencontoh, menyesuaikan diri, merasionalkan, dan mempertimbangkan juga mengembangkan tata kelola etika dalam kehidupan sehari-hari. Pergunakan media sosial kita secara bijak, karena etika dalam berjejaring ada peribahasa jarimu harimaumu harus dijaga betul-betul ya. Tadi kita berbicara tentang e-commerce ya, bedanya e-commerce apa, marketplace apa, dan kemudian tadi toko online juga apa ya. Untuk itu tadi kita berbicara juga tentang dalam bertransaksi di dunia digital kita harus berhati-hati terhadap penggunaan user ID, password, PIN ATM, nomor kartu, identitas diri, dan jangan lupa untuk aktifkan two-factor authentication. Nah, ada tips belanja online juga nih, pastikan online shopping terpercaya, baca dengan cermat terlebih dahulu kebijakannya, kemudian waspada pada barang yang sangat murah, baca deskripsi pada produk yang akan dibeli, pilih cara pembayaran yang aman, dan simpan bukti transaksinya, kemudian gunakan laptop atau komputer milik sendiri ya, dan hindari jaringan wifi publik. Demikian apa yang bisa saya rangkum dari kegiatan kita di siang hingga sore hari ini, dan sebelum